Selamat datang kembali. Mungkin Anda juga ya belakangan ini suka kepikiran soal kerjaan gitu kayak sebenarnya ngapain sih saya di sini? Capek atau bingung arahnya? Nah, kita mau coba melakukan pembahasan mendalam nih dari buku Why Are We Here? Creating. Mencoba jawab pertanyaan itu tadi, kita fokus ke dua ide penting dari buku ini. Ada rasa memiliki atau belonging sama pengakuan, recognition. Kenapa cara lama tuh sering nggak ngefek dan apa yang bisa Anda ambil dari sini. Oke? Sip, kita mulai ya. Dari rasa memiliki dulu. Ini ada fakta menarik, perusahaan kan keluar duit banyak banget miliaran buat program DEI, keberagaman, kesetaraan, inklusi. Tapi kok hasilnya sering gitu-gitu aja ya? Ya, itu sering kejadian. Kenapa? Karena banyak intervensinya itu dihilir gitu, jadi kayak udah telat. Contohnya nih, pelatihan soal bias tak sadar. Mungkin saat itu orang jadi ngeh, oh iya ya. Tapi jarang banget itu mengubah perilaku buat jangka panjang. Oh gitu. Malah kadang bisa bikin orang jadi defensif kan. Nah, buku ini nyebut teori identitas sosial. Intinya, otak kita tuh emang secara alami suka ngelompokin. Ini kita, itu mereka. Hmm. Jadi tujuan DEI mestinya ya menyatukan. Bukan malah bikin satu kelompok ngerasa, wah saya jadi kayak orang luar nih. Oke, nah ini dia nih. Yang menarik dari bukunya. Ada teori keunikan optimal dari Marilyn Brewer. Gimana tuh maksudnya? Kayaknya ini bisa jadi semacam terobosan ya? Betul. Teori ini tuh coba jawab dilema kita sebagai manusia. Kita kan pengen jadi bagian dari grup, ya kan? Tapi di saat yang sama, kita juga pengen diakui sebagai diri kita sendiri yang unik. Jadi dua-duanya dapat gitu ya? Iya, persis. Bukan berarti semua harus sama persis, seragam, atau sebaliknya, semua beda-beda sendiri dan kepisah. Tapi lebih ke integrasi, menggabungkan keduanya. Wah, menarik. Terus implikasinya apa nih buat katakanlah di tempat kerja Anda? Mungkin pas lagi rekrut orang baru. Nah, ini ngubah cara pandang banget. Kita geser fokusnya, bukan lagi nyari culture fit, orang yang mirip sama yang udah ada di tim, Ah, iya, sering dengar itu. tapi nyari culture add. Jadi pertanyaannya, keunikan orang ini, gimana caranya bisa bikin tim kita makin kaya, makin bagus? Ini juga nyambung ke aksesibilitas loh. Pastiin semua orang, termasuk misalnya teman kita yang penyandang disabilitas, itu benar-benar bisa kontribusi penuh, punya dukungan yang pas. Oke. Tujuannya, itu tadi, bikin lingkungan kerja di mana semua orang ngerasa aman jadi diri sendiri, plus ngerasa ini tempat saya, ngerasa belonging. Oke, jadi rasa memiliki itu krusial ya. Tapi kayaknya kalau udah merasa memiliki tapi kontribusi unik kita nggak dihargai, rasanya gantung juga ya. Nah, bener banget. Ini nyambung ke pilar kedua kita, pengakuan. Buku ini kan nyinggung fenomena Great Breakup. Banyak banget wanita, bahkan pemimpin dunia kayak Jacinda Ardern, mundur. Alasannya macam-macam, tapi intinya kayak abis bensin gitu. Iya, betul. Dan ini seringkali nyambung juga sama isu namanya broken rung, anak tangga yang rusak. Maksudnya, lebih sedikit wanita yang dapat promosi ke level manajer awal dibanding pria. Oh, jadi kayak ada hambatan di awal karir gitu ya? Betul. Itu yang bikin jalan ke puncak jadi lebih susah. Dan penting nih buat Anda pahami, ini bukan cuma isu soal adil atau nggak adil aja. Oh ya? Ini soal strategi bisnis juga. Ada studi di California, dikutip di buku ini, nunjukin perusahaan yang pimpinan seniornya lebih banyak wanita, itu 74% lebih mungkin untung. Wow, 74%. Gede juga ya? Iya kan? Jadi mengakui dan mempertahankan talenta wanita itu harusnya dilihat sebagai investasi strategis. Bukan sekedar, oh kita baik hati nih. Setuju. Nah, terus buku ini juga bahas soal bias-bias tersembunyi yang bikin pengakuan itu jadi susah. Ada riset dari Dana Kenzie. Ini, wah, lumayan bikin kaget sih. Oh iya, riset Kanze itu menarik banget. Jadi dia nemuin ada beda cara investor nanya ke pendiri startup. Kalau pendirinya pria, pertanyaannya tuh cenderung fokus ke promosi. Promosi maksudnya? Kayak potensi untungnya segede apa, gimana cara biar ini tumbuh besar gitu. Hmm, Tapi kalau ke pendiri wanita, pertanyaannya beda, fokusnya ke pencegahan. pencegahan jadi kayak, Kayak risikonya apa aja, gimana caranya biar nggak rugi, gimana ngatasin kalau gagal. Nah, beda fokus pertanyaan ini doang yang sering nggak disadari loh. iya, Itu dampaknya ke jumlah dana yang didapat bisa beda 7 kali lipat. serius? 7 kali lipat juga gara-gara beda cara nanya?
Gila sih. Iya, beneran itu nunjukin betapa kuatnya bias yang kadang nggak kelihatan ini. Waduh, terus gimana dong caranya biar kita atau Anda di tempat kerja bisa lebih sadar sama bias kayak gini? Biar nggak kejadian. Kuncinya, ya, kesadaran dulu. Awareness. Kalau Anda punya posisi buat menilai orang, entah pas evaluasi kinerja, rapat promosi, atau bahkan diskusi ide biasa, coba deh perhatiin pola pertanyaan Anda. Oke, dicek lagi ya. Udah konsisten belum? Udah fokus ke potensi semua orang belum? Terus, pengakuan yang beneran. Itu juga bentuknya praktis kok. Kayak mastiin gaji setara untuk kerjaan yang sama. Ada kebijakan yang dukung karyawan, misalnya cuti orang tua yang adil buat ayah dan ibu. Iya iya. Dan juga penting banget adanya allyship. Jadi rekan kerja itu aktif dukung, buka jalan buat teman-teman yang mungkin selama ini suaranya kurang kedengeran atau sering diabaikan. Jadi saling dukung gitu ya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita buat Anda yang dengerin, buku Why Are We Here Creating ini nunjukin apa sih intinya? Intinya, bangun tempat kerja yang bikin orang betah dan merasa beranti itu, nggak cukup cuma pakai program standar yang gitu-gitu aja. Perlu lebih ya? Iya, perlu cara baru. Kayak tadi, teori keunikan optimal, buat ciptain rasa memiliki yang beneran. Sama perlu sadar banget soal bias-bias tersembunyi tadi, biar bisa ngasih pengakuan yang tulus buat nilai unik tiap orang. Coba deh Anda renungin sebentar. Konsep rasa memiliki sama pengakuan ini gimana rasanya di pengalaman kerja Anda sendiri? Pernah nggak sih Anda ngamatin ada bias kayak fokus promosi versus pencegahan tadi? Mungkin dalam meeting atau obrolan santai. Dan yang paling penting mungkin, gimana caranya Anda bisa jadi bagian dari solusi, ikut ciptain lingkungan yang lebih inklusif, yang menghargai keunikan semua orang di sana. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini bilang, mengakui nilai setiap orang itu bukan cuma soal etis atau nggak etis. Tapi itu justru jadi kunci utama buat dorong inovasi dan kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda. Jadi mungkin pertanyaannya perlu kita geser ya, bukan cuma kenapa saya ada di sini? Betul, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa mastiin semua orang di sekitar kita, di tim kita, itu merasa punya alasan yang kuat dan merasa diakui untuk ada di sini.